Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang analisis perencanaan konsep sistem pelamping terpadu pada gedung administrasi kecil fasilitas pengolahan limbah. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas atau rumus masalah kajian ini. Bagaimana kondisi sistem pelamping pada gedung administrasi, berapa kebutuhan air bersih penggunaan gedung, bagaimana sistem penyaluran air buangan domestik sesuai, apa penyebab tekanan air rendah yang sering terjadi, bagaimana konsep merancang pelamping yang lebih baik. Tujuannya itu menganalisa sistem pelamping gedung administrasi, menghitung kebutuhan air bersih, menganalisa air buangan domestik, mengeksekusi masalah pelamping, menyusun konsep rencana pelamping terpadu. Untuk manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun praktisi. Secara akademik, laporan ini dapat menjadikan saran penerapan teori dan konsep sistem pelamping yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam studi yang berkaitan dengan bangunan pendukung fasilitas pengolahan air limbah melalui analisis kebutuhan air bersih, sistem distribusi air, penyaluran ini buang, sistem planting, serta identifikasi kesalahan yang terjadi. Mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara teori dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, untuk deskripsi objektifnya, objektif umumnya, kondisi ini merupakan sebuah gedung administrasi kecil yang berasal di kawasan fasilitas pengolahan limbah domestik. Gedung berfungsi sebagai pusat administrasi, ruang kerja staf, ruang kerapat kecil, serta pelayanan tamu. Gedung terdiri dari sana dengan luas sekitar 120 meter kubik dan digunakan oleh 10 orang pegawai tetap, rata-rata 5 orang tamu setiap hari. Untuk fasilitas pelampingnya ada yang pertama 2 toilet duduk, 2 wastafel, pantry, area cuci tangan, floret toilet, floret lining, grand water rack, roof, septic tank, sumur terapan. Menurut data teknis pembangunannya, luas bangunannya 120 meter kubik, jumlah lantainya 1, pegawainya 10 orang, tamunya 5 orang. Untuk sumber airnya PDAM. Untuk sistem distribusinya grand tank, pompa roof tank, sistem air buangan, grafit, pengolahan limbah, space tank, dan sumur resapan. Dan inventarisnya perlengkapan pelamping, ada kloset duduk, wastafel, kitchen sink, keran cuci tangan, florat, drawing, roof tank, grand tank, pompa air, septic tank, pantry tank. Untuk kondisi akhirnya berdasarkan hasil observasi asumsi teknis pelamping gedung telah berfungsi, namun masih ditemukan beberapa kendala antara lain. Yang pertama, tekanan air yang pada wastafel pada pantry menurun saat jam kerja. Kapasitas roof tank lebih kecil sehingga pasokan air tidak stabil pada beberapa puncak. Pipa distribusi memiliki diameter yang kurang sesuai pada titik. Ventilasi perber belum optimal sebagai properti penimbunan atau pada saluran pembuangan. Jadwal pemeliharaan pompa dan pembersihan tangki belum digarap secara berkala. Untuk data dan analisis kebutuhannya yaitu luas bangunan, jumlah lapangan, pegawai tetap, tamu, toilet, wastafel, pantry, area cuci tangan, sumber air, sistem drainase. Untuk asumsi perencanaannya yaitu pegawai 10, tamu 5, total penggunaan 15 orang, kebutuhan air pegawai 50 liter per orang per hari, kebutuhan air tamu ya, untuk faktor kilang airnya berkisaran 20%. Hasilnya kebutuhan air bersih, Q1 ini 10 kali 50 jadi 500 liter per hari. Kebutuhan air tamunya Q2 untuk tamu 5 kali 15 yaitu 75 liter per hari. Untuk total kebutuhannya yaitu 575 liter per hari. Untuk kehilangan airnya 20%. Kita jadikan Q total 572 kali 1,20 jadi Q total 690. Untuk perhitungan debit air, jam operasi gedung adalah 8 jam. Jadi Q dengan 69 per 8 sama dengan 86,25 liter per jam. Untuk debit per menitnya yaitu 1,44 liter per menit. Debit rata-rata 0,024 per detik. Untuk adaptasi beban puncak digunakan faktor sebesar 3, jadi 0,02 dikali 3, jadi untuk pH-nya 0,072. Kapasitas airnya
volume minimum 690 liter dengan faktor keamanan 30 ini itu jadi 897 liter. Untuk analisa air buangannya pada bangunan ini ya Kiliba 0,8 kali 690 ya jadi 552 liter per hari. Air limbah tersebut berdasarkan toilet, wastafel, pori, pantry, area cuci tangan. Untuk versi beban plumbing ada kloset duduk, wastafel, kitchen sink, floor drain, keran cuci tangan. Untuk analisis sistem plumbingnya, fungsi sistem plumbing pada gedung analisis fungsi untuk yang pertama menyediakan bersih, melakukan air ke toilet, mengalirkan air limbah menuju spray tank, mencegah pencemaran lingkungan. Untuk komponen plumbingnya, komponen utama yang digunakan meliputi sistem air bersih, yaitu sumber PDAM, ground tank, pompa cuci, rock tank, pipa PVC, stop keran. Untuk sistem air pembuangan ada kloset, wastafel, kitchen tank, flora, dan pipa PVC, bak kontrol, spray tank, sumur resapan. Resapannya ada venting pipa, rock pan. Untuk air fluida, distribusi air bersih menggunakan kombinasi sistem pompa dan kompresi air dari jaringan PDAM. Nyambung pada ground tank, kemudian dipompa menuju rock tank. Selanjutnya yang mengalir ke seluruh perlengkapan sustainability gaya gravitasi hingga tekanan menjadi lebih stabil. Untuk intervensi masalahnya, yang pertama tekanan air pada wastafel dan pantry menurut pada jam sibuk, kapasitas rock tank relatif kecil sehingga cadangan air cepat habis. Untuk feed pipeline hanya terdapat pada satu jalur utama. Untuk yang lainnya belum terdapat grass trap pada saluran pantry. Hasil penyebab masalahnya yaitu berdasarkan hasil penyebab permasalahan plumbing pada gedung administrasi kecil dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk tekanan air rendah, penyebabnya kapasitas rock tank, diameter pipa, jarak distribusi, terjadi kehilangan energi head loss. Dapatnya debit air dapat berkat menurun. Untuk pengisian kloset menjadi lebih lama. Untuk penyumbatan saluran pantry tidak tersedia grass tank, makanan, pembersihan saluran. Untuk dampaknya air menggeser, timbul bau tidak sedap. Umur pipa menjadi lebih pendek. Untuk timbulan bau dari saluran air buangan, penyebabnya sistem venting kurang menandai. Air pada perlengkapan trap mengering akibat jaringan digunakan. Untuk selanjutnya tekanan negatif pada pipa menarik di air trap. Untuk dampaknya bau septic tank masuk ke dalam ruangan, menurunkan kenyamanan penggunaan. Untuk dampaknya kehilangan air, biaya proses meningkat, risiko kerusakan bangunan. Oke, untuk ada beberapa ya di situ ya, ada sistem air buangan, venting dan lain-lainnya. Pemeliharaannya yaitu membersihkan rock tank itu selama 6 bulan, pemeriksaan pompanya itu 1 bulan sekali, pemeriksaan gas trapnya itu 1 minggu sekali, pemeriksaan kebocoran 1 bulan, pemeriksaan spray tank 2-3 tahun. Konsep sistem alirannya ada PDAM, ground tank, pompa, rock tank, pipa distribusi, langsung ke toilet dan lain-lain. Keuntungannya tekanan stabil, air tetap tersedia pada listrik padam, mudah dipelihara. Untuk selanjutnya ada konsep air buangan, ada toilet, pipa PVC yang 100 mm, bak kontrol, septic tank, sumur resapan, sedangkan air, pantry, kitchen sink, gate trap, bak kontrol, septic tank. Untuk konsep sistemnya, pipa dipasang pada jalur toilet septic tank, fungsi mengurangi tekanan negatif, mengeluarkan gas, mengurangi bau, menjaga water rail. Untuk skema plumbingnya seperti itu ya, kita bisa lihat di situ ada skema plumbing. Oke. Untuk evaluasi rancangan membandingkan ada beberapa rancangan evaluasi, ada manfaatnya, keseimbangan bersih lebih stabil, risiko kebocoran dan penyumbatan berkurang, bau dan operasional penggunaan sistem menjadi lebih mudah, sistem memiliki persyaratan. Untuk kesimpulannya, gedung ini menunjukkan sistem plumbing yang mampu menjamin kesediaan air bersih. Itu berdasarkan jumlah penggunaan minyak 15, kebutuhan air bersih diberikan sebesar 690 liter. Untuk sistem bersih yang paling sesuai adalah kombinasi PDAM, ground tank, pompa, rock tank, distribusi drain, karena mampu memberikan tekanan lebih stabil serta menjaga kondisi pelayanan. Sistem air buangan ini dengan menggunakan aliran gravitasi, menggunakan toilet
plumbing yang diusulkan oleh aspek teknik kesehatan lingkungan efisiensi penggunaan air. Untuk saran, yang pertama melakukan inspeksi rutin terhadap seluruh jaringan, membersihkan tujuan tank atau roof tank, kualitas air ini, membersihkan irigasi, memeriksa kondisi pompa untuk ini, melakukan evaluasi kebutuhan air apabila jumlah pegawai dan alat keseluruhan. Ini ada lampiran-lampiran, ya. Yang pertama lampiran inventaris peralatan plumbing, ya. Terus untuk selanjutnya jadwal pemeliharaan, jalannya rekomendasi pemeliharaan pipa, jalannya estimasi perencanaan anggaran biaya RAB, ya itu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.